Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok tugas statistik kami. Anggota kelompok kami pertama yaitu Robi Mahendra dengan NPM G1A020045, Nov Satriadi Iqbal dengan NPM G1A020065, dan Muhammad Wildan Ayah Putra dengan NPM G1A020095. Pertama, saya akan menjelaskan visualisasi data. Untuk memvisualisasikan data, hal pertama yang harus dilakukan adalah mendata atau membuka Google Colab Google Drive, lalu mounting data dengan menggunakan source code sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu jenis visualisasi data, yaitu line plot. Line plot umumnya digunakan untuk menyajikan pengamatan yang dikumpulkan secara berkala. Sumbu X biasanya mewakili interval reguler seperti waktu, dan sumbu Y menunjukkan suatu pengamatan. Pada line plot ini, kami menggunakan dataset Marriage and Discover, Continue dan World Trend, atau tren pernikahan dan perceraian terus menurun, tepatnya pada negara Selandia Baru. Pada dataset ini terdapat December years, general marriage, dan discover rate. Untuk visualisasi datanya dapat dilihat sebagai berikut. Pada sumbu X menunjukkan tahun, dan sumbu Y menunjukkan discover rates serta general marriage rates atau tingkat perceraian dan tingkat pernikahan pada umumnya. Pada line plot ini terdapat dua garis, yaitu garis kuning dan garis biru. Kuning merupakan general marriage atau tingkat pernikahan. Dapat dilihat pada kisaran tahun 1970, data mengalami peningkatan dan selanjutnya terus menurun hingga tahun 2020. Garis biru merupakan tingkat perceraian, di mana dapat dilihat mengalami peningkatan hingga pada tahun 1980 dan selanjutnya mengalami penurunan hingga tahun 2020. Selanjutnya adalah bar plot. Sama halnya seperti sebelumnya, untuk memvisualisasikan data, hal pertama yang harus dilakukan adalah memounting data. Pada bar plot ini, umumnya digunakan untuk menyajikan jumlah relatif untuk beberapa kategori. Sumbu X biasanya mewakili kategori dan ditempatkan secara merata. Sumbu Y mewakili kuantitas untuk masing-masing kategori. Pada bar chart kami menggunakan dataset Household Living Cost Price Index Desember 2017 atau indeks harga biaya hidup rumah tangga. Pada data terdapat beberapa kategori. Nah, pada bar chart ini kami menggunakan years dan week atau bobot. Untuk visualisasi datanya dapat dilihat sebagai berikut. Pada bar chart kami menggunakan tahun sebagai sumbu X dan weeks atau bobot dan wage atau bobot yang merupakan salah satu kategori dalam indeks harga biaya rumah hidup tangga adalah sumbu Y-nya. Dapat dilihat biaya hidup rumah tangga semakin meningkat dari tahun 2008 hingga 2016 pada setiap tahunnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Robi Mahendra. Selanjutnya ada histogram plot. Histogram plot umumnya digunakan untuk meringkas distribusi sampel data, dan di sini kami menggunakan dataset prediksi gagal jantung yang didapatkan dari website Kaggle. Di sini dataset memiliki feature integer, string, desimal, dan lainnya. Di dalam dataset itu dapat dilihat memiliki umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Selanjutnya, setelah memounting data, kami dapat memvisualisasikan dataset tersebut. Dapat dilihat pada
pada umur antara 50 dan 60 memiliki resiko gagal jantung yang paling tinggi, hingga mencapai 200. Pada umur 30 dan 70 ke atas memiliki prediksi gagal jantung yang lebih rendah. Dan pada umur 40 dan 50, histogram tersebut selalu meningkat. Dan pada umur 60 ke 70 selalu menurun. Selanjutnya, ada box and whisker plot. Box and whisker plot atau disingkat box plot umumnya digunakan untuk meringkas distribusi sebuah sampel data. Di sini kami telah memontingkan data dan menggunakan dataset Gender Submission Test. Pada dataset tersebut memiliki dua kategori, yaitu Passenger ID dan Survivor. Pada visualisasi ini dapat dilihat yaitu Passenger ID memiliki jangkauan antara 900 sampai 1300 dan memiliki nilai tengah atau mean pada 1100. Dan yang terakhir ada scatter plot yang biasa digunakan untuk meringkas hubungan antara dua sampel data. Di sini kami menggunakan dataset prediksi gagal jantung. Setelah memontingkan data dan menampilkan data, visualisasinya dapat dilihat sebagai berikut. Pada umur 30-an, rata-rata detak jantung maksimal yang diperoleh sedikit di atas rata-rata, yaitu mencapai 200 detak jantung per menit. Pada usia 40-60 tahun, memiliki jangkauan detak jantung maksimal yang lebih rendah dan sedikit normal. Dan pada usia 70-an, rata-rata detak jantung berada pada posisi 140 hingga 100. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Lilin Ayah Putra. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan nilai kritis dan covarian, korelasi, dan redundansi. Pertama-tama kita harus mengintegrasikan Google Drive ke dalam Colab. Kita jalankan step pertama. Di sini saya sudah mengintegrasikan Google Drive ke dalam Google Colab. Lalu kita jalankan sel kedua untuk mencari nilai kritis Gaussian dengan studi kasus gempa bumi yang signifikan. Pertama kita import CSU library CIPI.stats, kita import fungsi norm, lalu kita import library pandas. Di variable dataset kita simpan dataset yang sudah kita simpan pada Google Drive. Pada variabel kolom DF itu berisi tentang dataset dari kolom magnitude error pada indeks 23.407. Lalu kita print, dan pada variabel ghost.disk itu menyimpan data dari nilai probabilitas dengan fungsi ppf ini, lalu dengan parameter kolom df. Apa itu fungsi ppf? Fungsi ppf itu mengembalikan nilai pengamatan untuk probability yang disediakan yang kurang dari atau sama dengan probabilitas yang diberikan dari distribusi. Oke, kita print, lalu kita konfirmasi CDF. Lalu di sini saya bulatkan nilai konfirmasi tadi dengan pembulatan 2 digit ke belakang. Lalu kita print. Lalu di sini nilai probabilitas, dan di sini ketika dikonfirmasi dan nilai ini sama dengan nilai awal, berarti benar. Ini juga student critical value. Kita integrasikan Google Drive ke dalam Colab. Kita kronikkan. Sini berhasil. Lalu kita jalankan sel kedua.
directory datasetnya. Kita ganti parameter direktorinya. Berikut dataset untuk menyimpan dataset yang sudah kita miliki. Lalu pada variabel kolom df, yaitu untuk mengambil dataset dari kolom magnitude error dengan indeks pada indeks 23407 dengan probabilitas 10. Kita print kolom df lalu dapat nilai ini. Lalu pada variabel student distribution kita panggil fungsi t pvf dengan dan probabilitas. Lalu kita print student study dapatkan ini. Lalu kita konfirmasi dan kita dapatkan nilai ini untuk pembulatan. Lalu ke C square, lalu kita integrasikan Google Drive ke dalam Colab. Sudah, lalu kita import library scipr.starts, lalu kita import algoritma dari C2, lalu kita import library pandas. Pada variabel dataset seperti biasa untuk menyimpan dataset, pada kolom df itu menyimpan data dari kolom magnitude error pada indeks 23407 dengan probabilitas 10. Lalu di sini variabel create C-square distribution, kita ini fungsi untuk menyimpan dari nilai fungsi ppf ini. Lalu kita print, lalu kita konfirmasi, maka akan dapat nilai yang sama dengan sebelumnya, berarti nilai ini merupakan benar. Selanjutnya uji dataset covariance. Pertama kita integrasikan Google Drive ke dalam Colab. Di sini saya sudah menjalankannya, maka akan mendapatkan output seperti ini. Lalu kita coba kita import library scipr.start. Kita import dulu. Lalu di sini saya menggunakan library matplotlib. Kita import fungsi pyplot untuk menampilkan data nantinya. Lalu kita menggunakan library pandas untuk membaca dataset ini. Pada variabel dataset ini untuk menyimpan dataset yang sudah diekstrak oleh fungsi pandas ini, data 1 dan data 2, untuk menyimpan array yang sudah di looping pada dataset pada kolom total test dengan indeks range ini. Di sini data untuk Indonesia dan di sini data untuk Singapura. Lalu di sini kita membuat plot baru seperti ini. Data untuk Indonesia parameter 1, untuk parameter 2 yang data Singapura. Lalu kita tampilkan. Nah, di sini untuk data Indonesia untuk awal, akhir, Singapura awal, akhir. Jadi dari awal, akhir, awal, akhir, awal, akhir sampai ke tengah, sampai ke titik tengah nilai dari kedua array ini. Lanjut ke covariance.
konekkan dulu Google Drive ke dalam Google Colab. Sebentar, kita cek dulu direktori datasetnya. Dataset full. Kita paste direktorinya karena ada sedikit perubahan. Oke, kita jalankan. Oke, kita lakukan looping dari range 21149 sampai 21230. Data itu akan kita tambahkan pada variabel data 1 atau array data 1. Looping ini gunanya untuk mendapatkan nilai dari dataset kolom total test pada indeks I itu dimana range dari 21.149 sampai 21.230, lalu disimpan pada variabel data 1. Begitu juga pada data 2. Lalu di sini fungsi unik untuk mengecek saja bahwa data tersebut unik. Berikut variabel covariance, dimana dalamnya merupakan fungsi covariance. Lalu kita print ini covariance dari data 1 dan data 2, lalu kita panggil variabel covariance, lalu didapatkan datanya. Lanjut ke korelasi. Saya menggunakan library API.stars. Lalu kita import fungsi personer, lalu kita import ini sebenarnya belum perlu ya, ini belum perlu. Oke, di sini seperti biasa variabel dataset untuk menyimpan dataset di sini. Lalu data 1 dan data 2 ini berupa array yang akan menyimpan data dari dataset kolom total test dari indeks yang sudah di looping ini. Oke, ini variabel core dan B akan menyimpan dari fungsi personer. Lalu nilai alpha ini 0,05, lalu kita print korelasi, lalu kita tes. Ini jika B lebih besar dari alpha maka akan print ini, jika tidak maka akan print ini. Ini nilai persen korelasi 0,971 dari ini dan bernilai ini. Berarti
berarti bernilai kecil, lebih kecil dari alfa. Lanjut ke redundansi, kita koneksikan. Oke, kita terminate sebelumnya. Kita konekkan. Masuk ke dataset redundansi. Jadi kita jalankan. Baik. Di sini kita import library NumPy, lalu kita import fungsi unik, dan di sini kita import library pandas untuk membaca dataset kita. Variable dataset ini fungsinya untuk menyimpan data yang sudah diekstrak oleh library pandas, fungsi pandas ini. Data satu adalah array yang akan menyimpan looping ini, menyimpan data satu. Maksud saya data yang ada pada kolom total test pada indeks i, di mana i itu antara range 21.139 sampai 21.155. Lalu kita print di sini data yang masih terdapat duplikat bisa dicek. Di sini sama, di sini mana lagi ya, ini sama. Nah, lalu kita print data yang sudah unik ya. Nah, unik data yang sudah tidak redundansi, tidak terduplikat dan hilang. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.